Mulai dengan Ukraina yang ternyata di first pick, Mongolia di second picknya. Nah, ini dia nih, moment of truth. Bagaimana dengan Martis dan Matilda, including Tarizla. Apakah di-ban atau tidak? Dan ini bisa menjadi salah satu cara untuk nge-respect. Tapi balik lagi, ada positif dari kedua belah pilihan itu. Bisa ban atau tidaknya Martis dari Ukraina. Oh enggak, Yves ternyata. Oh, langsung Yves yang dihilangkan. Hero yang punya area of effect cukup besar ya. Sekarang Yves lagi ngeri banget sih. Bahkan Chusin aja hero yang bisa dibilang strong. Bahkan hero yang mungkin sering jadi langganan ban. Ketika ketemu Yves nih jadi head to head yang cukup bagus. Dan bahkan itu akan membuat dari Chusin lumayan ke pressure. Apalagi di early ya, kena Void Blast, Void Crystal. Jadi Chusinnya jadi nggak bisa untuk terlalu impactful dengan Lantern Flare-nya. Tapi Chips ya akhirnya dihilangkan oleh teman-teman dari Mongolia. Ya, Chip telah menghilang, Yves telah menghilang. Nextnya apa nih? Suyo pun sebenarnya masih open. Begitupun juga dengan Matilda. Kalau Matilda oke lah, menurutku itu nggak nutupin banyak banget hero ban karena emang pada dasarnya Matilda sangat berbahaya. Siapapun yang menggunakannya dan lumayan jago itu menurutku udah berbahaya sih. Tapi dengan Fovius ternyata next ban dari Ukraina menutup mungkin untuk bentar deh. Ini ada pattern loh sebenarnya dari bandnya Ukraina. Mereka nutupin hero zona, mereka nutupin hero depan. Apakah mereka pengen main dengan meta mirip-mirip meta family? Karena menurutku ini bisa banget dibawakan. Contohnya kayak ya support ke Angela bisa, Florin bisa, atau mungkin Tigreal juga bisa sebagai roamernya. XP lane-nya area juga mungkin Tarizla. Dan untuk jungle-nya, untuk yang area ya Link. Ada chance untuk keluar di Ukraina juga sih. Yang menarik adalah Matilda yang power di tangan Mongolia. Ternyata mereka ban sendiri. Mereka karena sadar mereka adalah second pick. Dan mereka gak mau kasih Matilda ke arah Ukraina. Yang bisa dikombinasi dengan siapapun itu. Martis dan Tarizlanya masih terbuka lebar untuk teman-teman dari Mongolia. Dan Suyo yang ternyata menjadi pilihan untuk di-ban oleh Ukraina. Mereka mau amanin apa nih? Kita masih punya Chusin kan? Oh enggak, Chusin langsung di-ban oleh Mongolia. Iya. Berarti ini Gatot masih oke sih untuk muncul di first pick. Atau Joy. Ya Joy Hilda sih itu, Joy dan Hilda masih bagus banget. Untuk antisipasi ya, misalnya nanti ada Martis juga yang bisa keluar karena ternyata betul perkiraanku bahwa Martis tidak di-ban, Tarizla pun tidak. Jadi XP lane yang di-ban benar-benar cuman Fovius aja nih. Dengan Suyo juga jungle yang di-ban teman-teman dari Ukraina. Tapi kalau kayak gini ya, first pick ke arah gold lane kayak Harit pun menurutku juga nggak masalah sih. Banyak sih sebenarnya yang benar-benar mahal banget. Tinggal Harit terlebih dahulu yang diambil dan menurutku ini juga masih bisa flex pick ya. Mau ditaruh di roam bisa, di arah XP juga bisa gitu loh. Dan dibalasnya sama Gatot Kaca dong. Ini udah pasti bakalan main deket-deketan sih dengan Yves, Fovius dan juga Sushin yang udah di-ban. Ya, sama-sama mau adu fleksibel ya antara Gatot dan juga Khalid. Tapi kalau gua rasa agak lumayan terlalu terburu-buru untuk ambil Gatot. Ya walaupun ya bisa diambil sama Ukraina juga sih nanti Gatotnya kalau nggak diambil sekarang. Tapi bersama dengan Hilda berarti tidak ada gocekan untuk posisi antara keduanya. Gua rasa untuk Gatotnya berada di arah roam dan Hildanya akan berada di arah EXP. Ya walaupun bisa ditukar-tukar lah antara keduanya, tergantung situasi dari Ukraina nanti akan ngambil apa. Sama dengan dua hero tersebut, hero penghancur ke arah tank Alpha sih. Kalau dia kayak gini enak banget sebenarnya. Iya, balik lagi Alpha Cici juga bisa, Cici XP lane juga bisa, untuk Khalid di ROM juga masih bisa, tapi jadinya total 3 fighter yang bisa dibawakan. Ngambil support, contohnya kayak Florin juga bakal kuat banget gitu loh. Jadi Ukraina bisa aja ngebawain bukan damage yang berlebihan. Mungkin damage masih bisa ditambal di arah mid lane dan juga gold lane ya. Tapi lebih ke arah bagaimana mereka bisa panjangin HP power mereka. Tapi ternyata enggak. Hylos, Khalid dan juga Alpha tetap di angka 3 fighter. Tinggal nantinya untuk supportnya nih, untuk support, maksudnya untuk mid lane-nya. Ini bakal bawa ke arah mana? Karena menurutku dengan tipikal 3 kayak gini ya, apalagi ngelawan Gatot Kaca dan juga Hilda, Vexana nih enak sebenarnya untuk Ukraina dan Mongolia. Ya, berarti bisa dipastikan Dejavu tidak menggunakan hero kemenangannya ya, dengan Tarizla. Entah dia akan menggunakan Gatot ataupun ke arah Hilda, yang masing-masing bisa untuk ditukarkan dan berada di tangan Dejavu. Tapi dengan Alpha,
selain dia punya true damage untuk mengalahkan Gatot dan juga Hilda, dia juga cukup sustain loh. Ketika nanti mungkin Hilda akan mencoba untuk merusuh ke arah orange buff atau ke arah purple buff, Alpha ini cukup sustain karena spell farm yang dia punya juga kan. Jadi ya kita bisa nantikan bagaimana Hilda mungkin agak sedikit nahan, nggak terlalu eksplosif dari segi untuk merusuh ke arah depan bersama Nolan. Ini jadi pilihan bagus banget. Memang berarti mereka mau tugasin dua player ini dari Mongolia, Gatot dan juga Hilda untuk main rusuh. Nolannya dikasih space farming. Udah tahu Nolan cepat banget farmingnya. Ditambah dua frontliner kayak gini, harusnya dari Mongolia bakal lebih mengandalkan Nolan di early, bakal lebih bagus sih nantinya. Combo pasifnya Nolan sih sebenarnya bikin Nolan itu cepet banget untuk bisa jungling gitu loh. Jadi apalagi dengan adanya Lunox yang di ban ya, ini ngebuat ya kasarnya kalaupun emang pengen ngelawan hero-hero tank, ya udah sekarang kita tutupin aja semuanya gitu loh. Dari Ukraina tutupin ke Kari, Lunox juga ditutup, berarti tinggal Alpha mungkin yang bener kuat banget untuk ngabisin frontline ya. Cuman untuk di arah gold lane, menurutku masih ada beberapa tipikal hero lain yang bisa nge-meltdown ke arah tanker-tanker selain dari Kari dan juga Lunox. Sebenarnya masih ada Beatrix juga yang bisa keluar, tapi emang resikonya lumayan besar dengan menghadapi Hilda yang menurutku lumayan gampang untuk bisa ngeharas Beatrix dari awal. Oke, Lunox Cecil ya ini ban ya. Gila, ini bener-bener dari Mongolia nggak mau sampai ada late game insurance di arah midnya nih. Bahkan Lunox sendiri, mereka nggak mau sampai Hilda sama Gatotnya makin terpuruk lagi dengan udah adanya Alpha. Kalau tambah Lunox ini puyeng palanya. Mereka nggak bakal bisa untuk maju-maju lebih ekstrim nantinya. Tapi Ukraina ngerespon dengan gold lane yang dihilangkan, ada 1-1 dan juga ada Kari. Mereka mau main Harit kah? Karena menurut gua damage dari Alpha dan juga dari Khalid kayaknya udah cukup. Mereka butuh magical yang strong lane juga. Harit bisa jadi pilihan. Atau kalau mau lebih ekstrim, mereka mau tambahin true damage karena udah gak ada Lunox, Kari ini bisa jadi pilihan. Karinya di ban. Karinya udah di ban. Wah iya, berarti kayaknya udah Harit sih kayaknya. Bisa Harit atau sebenarnya Nathan juga bisa gitu loh. Tapi harus pintar mainin entropi karena banyak banget hero yang bisa main langsung ke belakang ya dengan Gatot Kaca dan juga Hilda. Karena menurutku sendiri untuk Harit dia bisa sih sebenarnya untuk ngenembusin beberapa tanker-tanker di bagian depan front to back-nya dari Mongolia. Tapi dia nggak bakal begitu power dibandingkan dengan Nathan. Atau kalau kita ngelihat dari mid lane-nya juga ya, Valentina ternyata yang diambil oleh Ukraina dan Moss. Wow. Oke. Menurutku untuk pick Moskov ini lumayan berani ya, karena Aurora, Gatot Kaca dan juga tipikal Hilda ini yang menurutku bisa enak banget untuk makanin ke arah Moskovnya. Gatot Kaca dengan taunt, Hilda dengan gebukannya, sementara Aurora dengan close range sisinya yang ngebuat pergerakan dari Moskov mungkin akan agak sedikit susah kalau nggak snowball dari early untuk Ukraina. Wah, early bener-bener Alpha-nya punya tugas berat banget sih untuk sekarang nih. Gimana dia akan menjadi salah satu damager dengan ditopangnya bersama dengan Hylos dan juga Khalid. Moskov bakal dikasih untuk masalah laning, dia bakal coba untuk farming terlebih dahulu, baru nanti Moskovnya akan join. Tapi ketika Moskovnya join, ini akan jadi pertanyaan dengan range dia. Akankah bisa untuk memaksimalkan, apalagi last pick terhadap Ixia ini wise banget dari Mongolia sih. Mereka cukup power banget dengan high ground, mereka power banget dengan sisi power. Bahkan Glacier bisa dikombinasikan nantinya bersama dengan adanya Avatar of Guardian ini yang membuat Mongolia menurut gue jauh lebih pas kombinasinya ya. Nah, jadi kita akan membawa kalian menuju Land of Dawn di ISF World Esports Championship 2024. Yes, ini dia untuk match ketiga kita, Ukraina melawan Mongolia. Diawali dengan adanya orange buff yang langsung diambil oleh Sula. Sementara hal yang berbeda dilakukan oleh teman-teman dari Mongolia dengan mengambil ke arah orange buff-nya. Sorry, sama ya, orange buff sama orange buff ternyata yang diambil. Jadi mungkin mempersiapkan ya untuk purple buff-nya bisa tetap ada di saat turtle pertama muncul. Karena menurutku itu bisa menjadi icebreaker juga sih untuk menentukan siapa yang megang early game. Oke. Langsung dikasih pressure ya Amaterasu. Todi Sport dan juga Etanari saling beradu di depan. Bahkan untuk sekarang ternyata adegan-adegan kerusuhan belum terjadi karena
Ternyata dengan Hilda di arah EXP, Khalid sangat-sangat mumpuni. Tapi di arah depan, wow, Casapok kali ini dalam masalah, terkena impact dari adanya Nolan dan juga Etanari. Saling berkolaborasi membuat Revitalize yang keluar pun ternyata tidak berimpact banyak. Early modal yang menurutku sangat luas dari Mongolia, apalagi jatuh ke tangan dari jungle-nya. Cuman tetap di-invade oleh teman-teman dari Mongolia untuk di area top lane jungle yang dimiliki. Dan dapatkah tadi? Sepertinya dapat oleh Etanari tadi ya, yang ngebuat dia tadi ada sedikit darah yang didapatkan dan ngebuat ada sedikit ditahan lah untuk level Lesula bisa menyentuh ke level 5. Wow. Yang gue pikir ternyata Amaterasu di early bisa untuk ngasih poke, bisa ngasih pressure, ternyata sulit. Dan bahkan wow. Casapok jalan dengan polosnya. Ternyata di arah rumputnya tidak bergoyang. Ada 3 orang yang menantikan nyawanya. Tapi ini tuh jadi kayak setup yang mirip dengan pick off-nya Cho nggak sih? Dengan modalnya sih kalau di sini ya dengan adanya Freeze Blast gitu ya yang dikeluarkan oleh Etanari, terus dieksekusinya tuh sama Nonaxin gitu loh. Yang ngebuat akhirnya ya powernya dari jungle Mongolia tuh udah benar-benar kencang banget, bahkan Turtle aja tuh jadi kayak ya udah nggak bakalan ada takutnya sama sekali lah untuk lawan Ukraina. Yap. Dan untuk sekarang Turtle langsung bisa diamankan oleh teman-teman dari Mongolia tanpa ada kontes sedikit pun, tanpa ada gangguan dari teman-teman dari Ukraina. Bahkan main agresif pun kayaknya susah ya dilakukan sama Ukraina ya. Mereka punya Hilda nggak bisa, mereka punya Gatot pun juga dari Ukrainanya nggak bisa untuk ngerespon rusuh gitu dengan tidak adanya, walaupun menang lane lah kalau ngomongin bagaimana Khalid, tapi ternyata dia nggak bisa untuk terlalu into karena ya mid-nya berbahaya banget yang dimiliki sama teman-teman Mongolia. Bahkan di arah bottom lane Saudi Sport dalam masalah, Ji. Ya, dikejar dengan begitu kencangnya yang ngebuat akhirnya Mongolia pun untuk sekarang ya ini kayak tar dulu nih pergerakan dengan ada deja vu yang agak sedikit overextend ngebuat dia harus tumbang. Cuma balik lagi ke topik, aku lihat justru sekarang kayak weak lane itu benar-benar di Ixia gitu loh, dia jarang didatengin dan fokusnya lebih ke arah trio mid lane yang melakukan rotasi dengan sebegitu banyaknya gitu loh. Pengejaran dilakukan juga tadi sama Deja Vu intinya untuk numbangin Saudi Esports sih, cuman ya pertukaran pun terjadi tadi untuk di arah bottom lane. Ya berita baiknya adalah di arah gold lane masih pada aman ya, tapi masalahnya sekarang 3 player menuju ke arah top lane udah mulai kelihatan gerak-geriknya. Bahkan sekarang yang ngejagain Aselia udah lumayan banyak, sama-sama untuk menjaga posisi, sama-sama nggak mau ke trigger. Tapi pertemuan bisa terjadi di arah river. Bahkan Spirit of Alpha udah ke trigger, Glacier dibuka, hasil kopian dari Amaterasu. Bahkan sekarang Spirit of Destruction bersama dengan full barrage yang mulai dilancarkan. Casapok menjadi korban pertama, Saudi Esports menjadi korban berikutnya. Dan bahkan lihat bagaimana Amaterasu masih ada flicker untuk mundur, dikejar dengan adanya Nona. Tapi ternyata masih bisa untuk kabur. 3 player gak selamat bersama dengan outer turret dalam mid lane. Iya, itu dia yang tadi aku katakan dengan power dari Ixia yang lihat itemnya deh. Dia baru ada core sight aja, cuman emang damage-nya udah bener-bener gede banget gitu loh. Bahkan udah sedikit leading juga dibandingkan dengan Moskov. Dari powernya Mongolia sendiri, walaupun udah ada dari Glorious Pathway yang keluar, itu bisa ditahannya dengan Frigid Glacier yang dimana hitungannya tuh jadi kayak siapa yang ngebuka ultimate duluan itu yang bakalan kalah gitu loh. Kalau menurutku sendiri ya untuk di match kali ini benar-benar mesti ditahan banget resource ultimate-nya, dan bahkan sekarang isiannya juga udah mulai snowball gitu loh dengan menjadi player dengan goal tertinggi untuk di menit ke-5. Ya, dan ternyata Ixia ini menjadi hero yang menjadi pembawa kemenangan Mongolia atas Hong Kong. Jadi Mob Psycho udah benar-benar tahu banget nih gimana cara penggunaannya, tahu gimana timingnya, yang akhirnya dimunculkan di match membuka mereka. Spirit of Alpha di bawah bottom lane, Nona dalam masalah, tapi bahkan Glorious Pathway tidak membuat dia tumbang. Malah di arah top lane, Aselia yang ternyata diam-diam bisa disokong oleh teman-teman yang lain untuk bisa mendapatkan point death-nya. Ya, dan sudah mulai juga ya terjadi strat 4-1 yang dilakukan oleh kedua belah tim ini, dengan fokusnya sekarang udah mulai bikin Ixia-nya snowball dengan Mob Psycho 1 kill, 0 death dan juga 3 assist. Karena menurutku emang kuncinya untuk damage akan ada di tangan dari Ixia. Sementara kalau kita dari Ukraina, jujur di menit kali ini mereka emang bukanlah tipikal draft yang udah punya power
Valentina bakalan works banget untuk utility-nya. Alpha bakalan works banget untuk true damage-nya, tapi butuh badan di bagian depan. Sementara dari Saudi Esports, dia bukan tipikal yang tebel banget untuk di menit-menit seperti ini. Oke. Rising Sandstorm dari Saudi Sport untuk mundur, defensif, Avatar of Guardian connect, flicker digunakan untuk cabut lagi dari Saudi Esportnya sehingga masih selamat para penggawa dari Ukraina. Tapi dengan lihat deh bagaimana rotasi yang dilakukan oleh Mongolia ini benar-benar efektif banget. Mereka sadar dengan adanya power dari Hilda, mereka sadar dengan powernya Gatot Kaca. Ini akan memudahkan untuk Etanari dan juga Mob Psycho nyari posisi yang lebih aman. Iya, bener-bener nyari itu 4-1 banget. Dan lihat bagaimana Ixia bahkan flicker ke depan untuk nge-zone out teman-teman dari Mongolia dan dapetin ke arah bottom lane turretnya dengan 4-1 yang tadi seperti aku katakan, dengan Nonaxin yang mungkin di sini niatnya udah benar-benar fokus banget ya ke arah jungle, dapetin XP gitu loh. Jadi sekalinya datang tuh udah bisa beneran eksekusi gitu loh, nge-pick off satu orang siapapun dari depan. Karena kita udah ngeliat tadi ya patternnya ya, awal-awal mah manjainnya ke arah dari Nolan, masuk ke menit 5 ke atas gantian tuh yang dimanjain langsung ke Mob Psycho. Jadi benar-benar bagi jungle lah dan juga bagi resource dari kedua belah player ini. Wah, akankah rekor kemenangan beruntun dari Ukraina akan putus di tangan Mongolia di main event ISF? Karena dari group stage ataupun dari qualifier group stage mereka nggak pernah kalah matchnya. Walaupun pernah kalah satu game, tapi dari Ukraina nggak pernah kalah satu kali pun dari matchnya. Dan Mongolia sekarang lagi unggul-unggulnya, 7 poin sudah mereka kantongi. Dan bahkan mereka coba untuk ngekurung ke arah Saudi Esport dan juga Kan? Asilia lagi dan lagi menjadi korban. Avatar of Guardian bersama dengan Regis Sandstrom mencoba untuk melakukan adegan defensif. Sula menjadi korban yang revitalize, menjaga tim fight ini menjadi tim fight jangka panjang. 3 player Ukraina gak selamat. 1-10 dengan berbeda network di angka 7.000. Ini udah benar-benar jauh banget, apalagi yang tumbang tadi hanyalah XP laner saja. Maka dari itu sangat wajar sekali untuk di jungle saja itu udah ada perbedaan 2.200 gold. Dan dengan adanya Ixia ini yang agak ngebuat sulit bagi defensive maneuver dilakukan oleh teman-teman dari Ukraina. Lihat bagaimana Aurora dan juga Ixia selalu ngeharas siapapun yang coba untuk melakukan defensive maneuver di turret yang ngebuat akhirnya Ukraina ini udah mulai rontok semuanya dari top hingga bottom lane. Dan Saudi Sport tuh bener-bener ini loh, sip-sipan loh dari tadi sama Etanari untuk ngasih sisi power. Casaplok dalam masalah, tapi Spear of Alpha-nya mulai connect ke arah belakang. Saudi Sport masih mundur, full baras dilakukan bersama dengan flicker. Amaterasu menjadi korban dengan Sula. Benar-benar full barat yang mematikan untuk teman-teman dari Ukraina. Itu dia kombonya ya, Avatar of the Guardian, Frigid Glacier, dan juga Full Barrage yang dibuka ngebuat akhirnya Ukraina sama sekali nggak bisa megangin untuk inner turret di arah mid lane sana. Nggak kebayang ini bakalan terjadi seperti apa kalau sampai ada kontes ke arah Lord Pit-nya, karena untuk di menit kayak gini pun Casapok dengan adanya Glass Pathway secara teori sebenarnya masih bisa untuk mengincar bagian depan, tapi dari segi itemnya menurutku ini masih belum mumpuni, mengingat dia adalah hero juga dengan gold terendah yang ada di game kali ini, sementara Ixia masih sangat-sangat mendominasi di top gold earn untuk di game kali ini. Dan bahkan untuk dari segi net worth difference-nya pun juga udah makin menjauh ya, 10.000 untuk sekarang dengan posisi turret masih belum ada yang ngancur sama sekali. Cuman mungkin akan ada sedikit pertukaran antara Lord pertama dengan bottom lane turret yang sengganya ya ada keuntungan lah untuk teman-teman dari Ukraina. Agak susah sih Ukraina ya, mereka mencoba untuk melakukan adegan defensif pun nantinya mereka kalah gold yang 10.000 gold. Mereka cuma bisa menumbangkan satu player aja dari tadi. Yang ngomongin high ground nih, jelas dari Casapok mungkin akan jadi satu tameng di depan ya, bersama dengan ada Glorious Spiderway. Amaterasu juga bisa untuk ngambil ke arah Glacier, bahkan dari Raging Sandstorm bisa untuk diamankan. Cuman Saudi Esport dan Sula yang sebenarnya punya tugas untuk ngejar ke arah Mob Psycho dari tadi nggak bisa. Mob Psycho udah terlalu strong,
Warcry nyala terus, menang lane udah pasti. Dan full barrage, dia akan menantikan full barrage yang agresif kalau dia udah punya flicker. Bahkan flickernya aja bentar lagi bakal muncul. Jadi ini akan menjadi salah satu teori masalah bagi teman-teman dari Ukraina. Dengan mid lane juga yang sepertinya akan dipecahkan dulu nih untuk pasifnya. Sementara Lord yang masih berjalan otomatis ngebuat agak susah juga untuk bisa di defense, apalagi dengan Aselia yang masih belum terlalu power juga. Tapi Lord telah di clear. Sementara top lane ini masih dipoke tipis-tipis oleh Nona. Nggak terlalu banyak overcommit yang dilakukan oleh Mongolia dan juga Ukraina. Bahkan kita masih belum lihat adanya Physical Glacier, cuman Glorious Pathway dibuka terlebih dahulu. Sebuah informasi ngebuat mid lane kah akan ditekan. Wow, tapi Avatar Guardian sama dengan full baras ya belakang, lihat bagaimana semua menjaga mob Psycho supaya dia tidak tumbang, tidak dikejar. Bahkan sekarang Sula seakan-akan memberikan nyawa dengan Spear of Alpha karena kerumunan dari Mongolia benar-benar mematikan laju pulang dari Sula itu sendiri. Dan lihat bagaimana Nola satu fracture yang mematikan pula pada Amaterasu. Bahkan Spear of Destruction gak kenapa-apa, menuju ke arah base terakhir. 2 base sudah dirontokkan, 1 wave minionnya bakal berjalan ke arah tengah, membuat dari Mongolia bakal mencoba untuk porak-porandakan teman-teman dari Ukraina. Ghost Highway dibuka, tapi ternyata damage dari Nona gak bisa dibendung kembali. Dan lihat bagaimana Mongolia mengurung 2 player tersisa, Nasapok dan juga Aselia. Tapi dari Aselia piercing shotnya masih bisa untuk melakukan adegan defensif. Frigid Glacier yang dibuka ternyata nge-trigger ke Avatar the Guardian, dan bahkan full barrage pun dibuka, dan pada akhirnya last hit langsung saja dilakukan oleh Mongolia untuk endgame melawan Ukraina. Nah, pecah sudah win streak dari Ukraina. Pecah win streak Ukraina, tapi menjaga win streak dari teman-teman Mongolia itulah yang ditargetkan oleh mereka. Dan kemenangan yang cukup cepat, kemenangan yang cukup one-sided dipertontonkan kepada kita semua. Bagaimana Mongolia yang ternyata memainkan Ixia di last pick-nya jadi jawaban banget. Mereka udah percaya dengan 2 frontliner mereka, dan tinggal taruh 1 high ground tambahan lagi selain dari Glacier yang dimiliki oleh Aurora di arah mid lane. Dan sekarang mereka maksimalkan menang lane. Ixia memang menjadi salah satu hero yang bisa dibilang hero yang kuat banget, hero yang di laning susah untuk dilawan. Tapi itu dia ya, dengan Scene, especially over the past year, continuing to develop and gather some more eyes on it as well. Did you kind of feel any pressure to perform on the big stage? By the way, it's our first slang competition. It's so excited. Yeah, it's so excited and thankful for ISF. ISF for the. Were you scared coming on a big stage? First LAN event, first tournament, first experience. Was it scary? Yeah, it's deadly scared, but it's best experience. And my final question for you, with the women's scene in MLBB continuing to develop and continuing to grow, have you had an opportunity to practice against some of the other teams before coming into this event? Have you had the opportunity to scrim against them? Global esport games, it's some country will play before played. Yeah. That's all. So no practice outside of this event, really, like outside of events. Okay, well, you know what? Best of luck throughout the rest of the tournament. Congratulations on your victory again. Let's find out what. Itu dia. Bisa jadi tekanan tersendiri ya.
Bagi negara-negara lain dan Mongolia secara highlight Ji, ini benar-benar gila sih dominasi di awalnya. Apalagi kalau udah ngajak main Mob Psycho ya, ini udah susah banget untuk bisa ditumbangkan. Yang mau ngejar-ngejar ke belakang, yang tadi mungkin skenario-nya adalah Raging Sandstorm bersama dengan artinya satu Glorious Fadeaway atau bahkan Spirit of Alpha. Tapi nggak bisa buat masuk ke belakang. Bahkan Mob Psycho nggak tumbang sama sekali. Ditambah lagi dengan flicker dari Mob Psycho juga yang tadi digunakan bukan buat escape ya, tapi benar-benar buat engage semua. Dan angka cantik ternyata 12 menit pas untuk di game kali ini dengan 17/1 killnya. Kita melihat hari ini banyak sekali dominasi yang berjalan ya, dan bahkan kalau kita ngelihat untuk dari Mongolia sendiri, item dari Hildanya pun di sini emang niatnya adalah untuk ngeharas di arah frontline. Makanya dia untuk ngelawan Molly, sang Khalid tadi juga nggak terlalu gimana-gimana gitu loh. Cuman ngelihat dari Mob Psycho 9.700 gold bantuan dari teman-teman Mongol yang lainnya ngebuat akhirnya hanya kurang satu item aja untuk di menit 12. Di sisi yang berbeda, kalau kita ngelihat ke arah dari Nona, ini itemnya udah full penetrasi semua dengan satu Aris belt, mungkin pengen bikin immortal karena emang mainnya kan agak pick off ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan teman-teman dari Ukraina ya, ini jungle Ukraina aja dari Sula ya, dia baru jadi 2 item dan otomatis bakal susah sih untuk bisa main di arah frontline barengan dengan adanya Hylos dan juga Khalid. Oke. Dan memang dikasih free farm untuk Nona jadi jawaban tersendiri ya, dengan 7 point kill dia menjadi eksekutor yang cukup handal. Dan kombinasi Zulana ini yang susah untuk dipegang juga, karena di momen-momen kayak gini dia udah punya Blood Wings di awal di item pertama. Itu dia punya Pride of Ice loh untuk menjadi nyawa keduanya. Dan dengan ada Blood Wings yang dia punya juga, makin susah untuk ngumbanginnya.